Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang keamanan jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudis Akbar dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven. Halo, perkenalkan nama saya Novira Aliabiska. Perkenalkan, nama saya Faril Billy Wijaya. Halo, perkenalkan nama saya Alia Candi Fatika. Keamanan jaringan adalah sebuah disiplin yang berfokus pada melindungi jaringan komputer dan sistem yang terhubung di dalamnya dari berbagai ancaman. Ancaman ini bisa datang dalam bentuk serangan cyber seperti peretasan, malware, atau pencurian data. Keamanan jaringan mencakup perlindungan terhadap data, perangkat keras, perangkat lunak, serta berbagai sumber daya lainnya. Hal ini sangat penting di era digital seperti sekarang, di mana jaringan komputer menjadi tulang punggung dari berbagai aktivitas, baik itu dalam dunia bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Keamanan jaringan bertujuan untuk memastikan fungsional jaringan tetap berjalan optimal dan melindungi kerahasiaan informasi. Tujuan utama adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak dapat mengakses data dan sumber daya yang ada di dalam jaringan. Dengan keamanan jaringan yang baik, kita juga bisa melindungi data dari resiko dicuri, dirusak, atau dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini penting tidak hanya untuk menjaga privasi, tetapi juga untuk mencegah potensi kerugian besar akibat serangan cyber. Keamanan jaringan didasarkan pada 3 konsep utama. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah prinsip yang bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Dengan menerapkan kerahasiaan, kita memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi penting. Yang kedua, integritas. Integritas berarti menjaga keakuratan dan konsistensi data selama proses penyimpanan, pengolahan, atau pengiriman. Konsep ini memastikan bahwa data tidak diubah, tidak dihapus, atau dimanipulasi tanpa izin, baik secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maupun karena kerusakan yang tidak disengaja. Ketiga, ketersediaan. Ketersediaan mengacu pada pentingnya memastikan bahwa data, layanan, atau sumber daya jaringan selalu tersedia untuk digunakan oleh pengguna yang membutuhkan, kapanpun diperlukan. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan akses terhadap sistem. Teknologi keamanan jaringan. Untuk melindungi jaringan dan data dari ancaman yang ada, berbagai teknologi keamanan jaringan digunakan. Berikut adalah beberapa teknologi dan pendekatan yang umum digunakan dalam mengamankan jaringan. Pertama, ada firewall. Firewall adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Firewall bertindak sebagai pelindung antara jaringan internal dan jaringan eksternal dan dapat mencegah lalu lintas yang mencurigakan atau tidak sah untuk mengakses jaringan. Yang kedua, ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berhubung ke jaringan internal melalui jaringan publik, seperti internet dengan aman, menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirimkan. VPN menciptakan terowongan virtual yang aman antara pengguna dan jaringan yang terhubung, sehingga data yang ditransmisikan tetap terlindung dari ancaman penyadapan. Yang ketiga, ada IDS atau IPS, Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System. Sistem IDS dan IPS digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan yang mencoba mengeksploitasi kerentanannya dalam jaringan. Yang keempat, ada enkripsi. Enkripsi adalah teknik kriptografi yang mengubah data asli menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Enkripsi dapat diterapkan pada data yang disimpan atau data yang sedang dikirim melalui jaringan. Kelima, ada autentikasi dan otorisasi. Autentikasi dan proses untuk memverifikasi identitas pengguna. Sedangkan otorisasi adalah proses untuk menentukan apakah pengguna yang terautentikasi memiliki izin untuk mengakses sumber daya tertentu dalam jaringan. Yang keenam, ada antivirus dan anti-malware. Antivirus dan anti-malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya dari sistem. Malware dapat mencakup virus, trojan, ransomware, spyware, dan jenis ancaman lainnya yang dapat merusak data dan merusak integritas sistem. Selanjutnya, cara pencegahan dan penanganan. Cara pencegahan masalah keamanan jaringan. 1. Penggunaan firewall dan IDS atau IPS. Mengaktifkan firewall dan sistem deteksi atau pencegahan intrusi untuk memblokir aktivitas mencurigakan. Yang kedua, edukasi pengguna. Melatih pengguna tentang bahaya phishing, malware, dan pentingnya jaga kecerdasan yang kuat.
Yang ketiga, backup berkala. Membuat cadangan data secara berkala untuk meminimalkan risiko kehilangan data akibat serangan. Yang keempat, memperbarui sistem secara rutin. Menginstal patch keamanan untuk menutup kerentanan di perangkat lunak dan sistem operasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menggunakan multi-factor authentication. Menambahkan lapisan keamanan ekstra di luar data sandi. Di era digital saat ini, jaringan komputer telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Mulai dari pekerjaan, belanja online, hingga layanan kesehatan. Semuanya terhubung dalam jaringan internet. Namun, di balik semua kemudahan ini, terdapat ancaman keamanan jaringan yang setiap hari terus meningkat, yang mana menghadirkan tantangan-tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Di sini, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai contoh-contoh kasus atau serangan cyber yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ada serangan phishing. Phishing adalah upaya penipuan di mana pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau detail kartu kredit. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa email palsu yang meminta Anda mengisi ulang informasi pribadi ataupun link yang akan membawa Anda ketika diklik ke situs keluar yang mirip seperti situs resmi. Yang mana hal ini merupakan pintu masuk utama bagi para penjahat cyber untuk melancarkan aksinya. Bisa berupa menguras harta ataupun data pribadi seseorang. Salah satu kasus nyatanya ialah pada tahun 2020. Terdapat sebuah bank besar yang melaporkan kerugian miliaran rupiah karena klien mereka menjadi korban email phishing yang terlihat seperti komunikasi resmi bank tersebut. Kedua, serangan DDoS, Distributed Denial of Service. DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan tidak dapat diakses dengan membanjiri server menggunakan permintaan palsu dalam jumlah yang besar. Akibatnya, sistem menjadi lambat hingga mengalami lumpuh total. Contoh kasus ini ada pada tahun 2016 yang dimana serangan DDoS besar-besaran melumpuhkan internet di Amerika Serikat, yang mana efek dari serangan ini mempengaruhi platform populer seperti Twitch, Netflix, dan Reddit selama berjam-jam. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data pengguna yang memaksa korban untuk membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Serangan ini sering mengagetkan perusahaan besar atau suatu institusi penting. Contoh kasusnya, ya ini yang baru-baru terjadi saat ini, yaitu serangan ransomware dari Lockbit 3.0 ke Pusat Data Nasional atau PDN di Indonesia, yang mana mereka meminta tebusan kepada PDN sebanyak 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah. Baiklah, kasus berikutnya ialah kasus data breach atau kebocoran data. Data breach adalah insiden di mana penyerang mencuri informasi dalam jumlah yang besar dari sebuah sistem yang tidak terlindungi. Data ini kemudian akan digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya ataupun bisa digunakan untuk dijual di pasar gelap. Kasusnya ialah kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus kebocoran data Kominfo yang dilakukan oleh Bjorka, yang mana hal ini menyebabkan kebocoran data tentang para penduduk yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi jika kita sudah terkena serangan. Yang pertama yaitu melakukan isolasi sistem yang terinfeksi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera memutus perangkat yang terinfeksi dari jaringan, baik itu jaringan lokal maupun internet. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran ancaman ke perangkat lain di dalam jaringan. Isolasi bisa dilakukan dengan memutus kabel jaringan, mematikan koneksi Wi-Fi, atau menonaktifkan akses ke jaringan internal perusahaan. Langkah ini sangat penting agar serangan tidak berkembang lebih jauh. Yang kedua, melakukan analisis log dan aktivitas jaringan. Setelah perangkat diisolasi, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap log aktivitas jaringan. Log ini dapat memberikan informasi berharga mengenai aktivitas yang mencurigakan seperti percobaan akses yang tidak sah, pola komunikasi perangkat dengan server luar, atau tanda-tanda lainnya yang mengindikasikan serangan.
Melalui analisis ini, tim keamanan dapat mengidentifikasi sumber serangan, titik masuk yang digunakan untuk penyerang, serta data atau sistem yang telah terdampak. Yang ketiga, menghapus dan membersihkan malware. Setelah penyebab utama serangan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah membersihkan perangkat yang terinfeksi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan sebagainya. Pastikan perangkat lunak yang digunakan memiliki pembaruan terbaru agar mampu mendeteksi dan menghapus malware yang mungkin termasuk varian baru. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan alat khusus untuk menangani jenis malware tertentu. Yang keempat, restore data dari backup. Jika serangan telah menyebabkan data rusak atau dienkripsi, salah satu cara tercepat untuk memulihkan operasional adalah dengan mengembalikan data dari cadangan atau backup yang aman. Namun, sebelum proses pemulihan dilakukan, penting untuk memastikan bahwa cadangan yang digunakan tidak terinfeksi atau berkontaminasi oleh malware. Backup yang baik biasanya disimpan di lokasi terpisah seperti dalam sistem penyimpanan offline atau cloud yang dilindungi. Selanjutnya yang kelima, update dan patch system. Serangan seringkali terjadi karena adanya kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem operasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menginstal pembaharuan dan patch keamanan terbaru pada perangkat yang digunakan. Pembaruan ini menutup celah keamanan yang sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Selain itu, praktik ini juga mencegah kemungkinan serangan serupa di masa depan. Yang keenam, ganti semua kata sandi yang rentan. Jika serangan melibatkan pencurian kredensial seperti nama pengguna dan kata sandi, maka semua kata sandi yang digunakan harus segera diganti. Prioritaskan perubahan pada akun-akun penting seperti email, akun perbankan, atau akun media sosial. Saat membuat kata sandi baru, gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar lebih kuat dan sulit ditebak. Yang ketujuh, lapor ke tim IT atau pihak berwenang. Langkah terakhir adalah melibatkan pihak yang berwenang untuk menangani insiden ini. Jika perusahaan memiliki tim IT atau tim keamanan cyber, mereka perlu diberi laporan lebih lengkap mengenai serangan yang terjadi. Tim ini akan membantu menyelidiki kerugian serta meningkatkan perlindungan di masa depan. Jika serangan bersifat serius atau melibatkan pelanggaran hukum seperti pencurian data pribadi, pentingnya untuk melaporkan insiden tersebut kepada otoritas terkait seperti unit kepolisian cyber. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus phishing di Indonesia. Salah satu contoh kasus phishing yang terkenal adalah phishing yang menargetkan penggunaan layanan perbankan digital di Indonesia, seperti BCA, BRI, dan Mandiri. Banyak penipuan phishing yang terjadi dengan cara menyamar sebagai layanan resmi dari bank-bank lain. Ini melalui pesan teks atau email yang menyarankan korban untuk membuka tautan palsu. Pada tahun-tahun terakhir, banyak penggunaan layanan dompet digital seperti Elwet dan Marketplace seperti GoPay, Oppo, atau Tokopedia juga menjadi sarana phishing. Modus ini seringkali menggunakan link palsu yang menyerupai halaman login atau konfirmasi pembayaran yang terlihat sah. Pelaku kemudian mencuri data login atau PIN untuk mencuri saldo atau melakukan transaksi tanpa izin. Nah, gimana sih cara kerja phishing? Yang pertama, menyamar sebagai institusi resmi. Pelaku phishing biasanya berpura-pura sebagai bank, layanan Elwet, atau marketplace resmi. Yang kedua, ada penggunaan tautan palsu. Tautan yang disediakan akan mengarahkan korban ke halaman website palsu yang terlihat mirip dengan situs resmi perusahaan. Tautan ini biasanya memiliki alamat yang hampir sama seperti menggunakan huruf O dengan angka 0 atau menggunakan domain yang mirip. Yang ketiga adalah mencuri informasi login atau data pribadi, di mana di halaman palsu ini korban diminta memasukkan username, password, PIN, atau kode OTP.
yang sebenarnya digunakan untuk verifikasi transaksi. Yang terakhir ada menggunakan informasi untuk penipuan. Setelah mendapatkan akses palsu menggunakan data tersebut untuk masuki ke akun korban atau melakukan transaksi tanpa izin. Nah, gimana sih cara menghindari phishing? Yang pertama, periksa sumber pesan. Yang kedua, periksa tautan sebelum klik. Yang ketiga, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang keempat, jangan bagikan kode OTP atau PIN. Yang kelima, waspadai permintaan informasi sensitif. Yang terakhir, gunakan aplikasi resmi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kesimpulan. Keamanan jaringan adalah bidang yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan munculnya ancaman baru. Untuk menjaga keamanan jaringan yang efektif, organisasi perlu mengimplementasikan berbagai teknologi dan kebijakan yang melibatkan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Dengan memanfaatkan berbagai alat seperti firewall, VPN, Xstream, IDS atau IPS, dan lainnya, organisasi dapat membangun sistem pertahanan berlapis yang dapat mendeteksi, mencegah, dan merespon ancaman secara efektif. Namun, ada beberapa contoh kasus keamanan jaringan yang mentargetkan satu individu. Salah satu contoh serangan phishing, kasus phishing memang semakin canggih dan sering kali sulit bedakan dari pesan atau situs resmi. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan melindungi informasi pribadi Anda. Dengan memahami cara kerja phishing dan langkah-langkah pencegahan, Anda dapat terhindar dari risiko penipuan ini. Terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye-bye.